Empati itu kayak gerbang ya kalau diumpamakannya. Wujud empati orang tua kepada anak itu dilakukannya modelnya seperti apa aja? Targetan pendidikan anak adalah menyiapkan anak dewasa. Mendidik itu seperti menanam. Artinya bahwa kalau lagi fasenya akar jangan ditutup batang sama daun gitu. Ya kalau lagi fasenya batang dan daun jangan ditutup cepat berbuah. Kalau lagi fasenya sudah berbuah maka jangan cepat-cepat dipanen gitu ya karena belum tentu matang. Nah kalau sudah matang jangan dibiarkan ya panen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi dengan podcast Obat, obrolan bermanfaat. Dan hari ini kita akan melanjutkan parkur parenting syukur episode keempat. Setelah kita menyelesaikan 3 episode sebelumnya, mungkin masih ingat ayah bunda semuanya. Yang pertama adalah kita membahas terkait dengan syukur mendidik syukur. Yang keduanya masuk ke dalam rambu hati, dan episode ketiga adalah rambu emosi. Dan hari ini kita akan membahas tema yaitu rambu empati. Sudah hadir di studio yaitu Abah Hasan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai Jumatan ya. Jumat berkah. Lalu kita menunaikan rencana ya hari ini yaitu melanjutkan podcast Obat Abah, obrolan bermanfaat. Barusan Bah Jumatan nggak? Ya, gimana ya? Saya nyebutin kalau disebut iya takut sombong kan, takut ria kan. Kalau enggak kan jadi buruk sangka orang kan gitu ya. Pertanyaannya juga udah salah ya. Iya. Makanya pertanyaan itu setengah kepintaran sebenarnya. Kepintaran yang nanya. Iya. Jadi ternyata nanya itu nggak mudah. Betul. Ya as-su'alu nisful ilmu itu betul. Karena kadang orang nanya itu kadang-kala bingung mau nanya apa. Itu tapi kan banyak faktor. Apakah memang karena sudah ngerti atau memang dia susah untuk mencerna, ya, atau bahkan nggak ada kreativitas. Masya Allah. Karena kekreativitasan seseorang, critical thinking seseorang itu berpengaruh kepada tanya. Betul. Kualitas pertanyaannya. Betul. Ya, dan itu ternyata berguna ketika sekarang kita berinteraksi dengan AI, berinteraksi dengan salah satu aplikasinya ChatGPT misalnya. Iya betul Bang. Itu kalau saya betul banget sekali ya kalau saya nonton Raymond Chin ya, si Raymond itu bilang itu kalau ChatGPT bisa jawab segala, tapi dua hal yang menentukan kita itu bisa bagus atau enggak ya. Menggunakan ChatGPT itu bisa bagus atau enggak, dua hal katanya. Dua hal apa aja? Satu adalah critical thinking, yang kedua adalah kreatif. Betul banget, Seth. Tapi kalau pertanyaan bagus menghasilkan jawaban bagus. Iya. Nah, jadi ketika saya itu interaksi dengan ChatGPT gitu ya, pertanyaannya biasa-biasa. Tapi ketika kita pertanyaannya kemudian ada kritikan, ada batasan, disatukan dengan variabel yang lain, ingin menghasilkan satu ini, itu keren gitu. Jadi pertanyaan itu menunjukkan kualitas orang. Saya tuh jadi pengen ngebahas masalah ini ya Pak. Padahal kita tuh sekarang sedang pembahasannya adalah masalah episode keempat Abah. Ini keempat? Keempat. Oh, iya, Masya Allah. Parkur episode keempat, pembahasan tentang rambu empati. Betul ya. Nah Abah tuh harus empati dengan pertanyaan saya tadi. Pertanyaan itu kalau tadi saya lebih kepada mencairkan suasana. Makanya susah empati karena kan sekelas Ustadz kok nanya gitu. Masalah astagfirullahaladzim. Hapunten banyak. Ya Allah, itu sangat ekstrim gitu Bayang. Gak apa-apa. Ya. Baik ayah dan bunda semuanya, langsung saja kita, mungkin Abah mau menyapa dulu teman-teman di rumah, silakan. Ya ayah bunda sekalian, assalamualaikum warahmatullahi. Insyaallah kesempatan saat ini saya dan Ustadz Ramdan, host kita yang luar biasa, yang cerah-cerah banget ya, luar biasa, akan membahas rambu ketika
ketiga dari parkur parenting syukur, yaitu rambu empati ya. Dan ini mudah-mudahan kesempatan kita kali ini bisa menjadi salah satu jalan ya buat para ayah bunda untuk makin bisa terampil ya mendidik anak, juga konsisten membersamai mereka, dan tentu yang paling penting adalah makin tambah syukur. Ya, karena kalau kata Said Nursi itu syukur itu adalah bekal sekaligus tujuan. Bekal sekaligus tujuan. Tujuan. Nah, bahkan tujuan penciptaan alam semesta ini ujung-ujungnya la'alakum tashkurun kan. Betul. Ya. An-Nahl ayat 78. Betul ya, la'alakum tashkurun semuanya. Bahkan di ayat-ayat kalau kita googling gitu ya, atau kita misalkan cari la'alakum tashkurun, itu luar biasa. Banyak ya. Sampai diciptakannya langit dan bumi, diciptakannya bulan dan matahari, dipergantikannya malam dan siang, ujung-ujungnya la'alakum tashkurun. Iya. Maka syukur itu skill ya yang harus dilatih. Nah, salah satunya adalah ya kita mesti tahu ilmu-ilmu melihat nikmat Allah. Karena kalau kita nggak bisa melihat nikmat Allah, kita susah syukur. Ya, makanya empati ini sangat berpengaruh ya untuk membuat orang tua itu makin tambah syukur. Oke. Abah, di parkur itu ada salah satu rambu yang sedang kita bahas adalah Apa tuh? empati. Iya. Ya, rambu empati. Nah, Betul. pertanyaannya mengapa empati itu sangat penting di dalam upaya seorang orang tua itu mendidik anaknya? Iya, kan empati itu kayak gerbang ya kalau diumpamakannya. Kayak kita mau masuk ke satu ruangan, kita harus tahu pintunya. Kalau kita mau menanam harus tahu jenis tanahnya. Oke. Kan begitu ya. Iya. Kalau kita mau masuk ke satu daerah harus tahu gerbangnya di mana. Ya, gerbangnya inilah empati. Ya, supaya apa yang kita niatkan untuk kebaikan buat anak, apa yang kita niatkan untuk kita tumbuhkan di anak atau kita tanamkan di anak, kita membentuk anak, itu kita tahu dulu gerbangnya. Ya, menyiapkan dulu gerbangnya. Kalau kita mau bentuk meja, kita harus tahu dulu bahannya, kan gitu ya. Nah, sehingga ekspektasi kita itu bisa disesuaikan. Makanya nggak ada yang salah sebetulnya dengan ekspektasi. Ya, yang salah itu kadang-kala ekspektasinya adalah keliru, nggak tepat, nggak relevan, kan begitu. Seperti yang di episode sebelumnya kita bahas sempat gitu kan. Dengan Begitu ekspektasi itu. Betul. Nah, empati itu yang dimaksud oleh Abah apa? Empati. Jadi empati itu sebagaimana kalau kita lihat KBBI ya. Empati itu kan bagaimana kita bisa berpikir, merasakan itu kan kondisi orang yang kita berempati kepada dia gitu. Jadi kalau saya empati ke Ustadz Ramdan misalkan, ya saya bisa berikhtiar memahami ya pikiran dan perasaan Ustadz Ramdan. Gitu. Dan itu butuh ilmu. Pastinya. Ya enggak cuman pakai rasa gitu ya. Untuk omongan si gana gitu ya. Dan itu butuh ilmu. Ya, kalau nggak ada ilmunya kita pasti berspekulasi kan. Bahkan bisa jadi terjebak kepada buruk sangka kan gitu. Nah, maka empati ini butuh ilmu. Empati itu bukan tentang karunyanya, bukan. Tapi empati itu bukan karena kasihan, tapi empati itu adalah kita memahami ya kondisi. Kalau orang tua berempati ke anak, berarti kan memahami kondisi anak. Memahami fitrah perkembangan anak atau psikologi perkembangan anak, memahami kebutuhan anak, memahami apa yang harus dilatih ke anak, memahami mungkin cara berpikir anak dan lain sebagainya, memahami kondisi anak. Ada empati, ada istilah yang lain simpati. Nah, itu Abah memilih diksi empati itu karena memang beda dengan simpati atau sama aja menurut Abah? Kalau simpati lebih kepada rasa saja. Ya, simpati tadi lebih kepada kasihan, gitu kan ya, karunya, gitunya. Simpati mah lebih kepada lebih subjektif lah. Ya, kemudian juga lebih simpati itu lebih berkeberpihakan. Ya, lebih memihak gitu karena kan simpati gitu ya. Ya, tapi beda juga dengan XL dan Indosat gitu ya. Telkomsel. Ya, tapi kalau empati lebih kepada lebih objektif lah. Kalau saya melihatnya kayak begitu sih. Setelah melihat perbedaan keduanya gitu ya. Bisa dikonkretkan dalam kasus mendidik anak. Empati itu tidak mesti kita harus mendukung dia. Nggak mesti kita harus simpati ke dia. Simpati itu kan sudah mulai keberpihakannya. Ya, misalkan karena kasihan, ya udah biarin. Nah, empati itu nggak mesti dibiarin. Kadang kita
empati kepada dia, tapi tidak merubah sikap kita gitu, maksudnya pilihan kita untuk misalkan melakukan yang dia butuhkan gitu, walaupun tanda kutip siga nepi karunyaeun gitu ya. Iya. Atau tanda kutip misalkan terkadang tidak membuat anak nyaman misalkan gitu, kalau kita memberikan konsekuensi kepada anak misalkan ya. Tapi karena kita paham, kita berempati karena yang anak butuhkan itu gitu maksudnya. Ya, jadi berbeda dengan ya simpati. Kalau simpati lebih banyak supportnya, ya mendukung gitu kan ya. Dan kalau empati nggak selalu harus mendukung. Ya. Kalau saya ingat kuliah dulu waktu di sebuah universitas, pernah kuliah Bah. Kuliah ya? Iya, saya jurusan komunikasi antara ayah dan bunda. Itu karena mungkin kajiannya komunikasi Bah ya. Antara simpati dan empati itu perbedaannya. Kalau simpati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tapi melalui pandangan kita. Jadi misalnya Abah resep baso, Abdi resep nate colenak. Abah teh diajak ke tukang colenak gitu. Ini simpati katanya. Tapi kalau empati itu Abah resep baso, saya resep colenak. Saya yang tidak suka baso itu ikut aja, ya kita jajan baso gitu. Iya, artinya kan lebih objektif lah ya. Betul. Merasakan apa yang dirasakan oleh Abah hayang dahar baso selama 1 bulan nggak ketemu. Oke Abah, nah sekarang wujud empati orang tua kepada anak itu dilakukannya modelnya seperti apa aja? Ya diantaranya saja satu ya kita memahami kalau orang nyebutnya banyak psikologi perkembangan lah ya. Ada yang nyebutnya lagi fitrah perkembangan, tahapan-tahapan perkembangan anak. Karena kan kalau kita lihat kan apa sih output mendidik anak gitu ya. Sampai kapan kita mendidik anak? Kan disebut anak itu ya sampai usia balik. Sampai usia balik. Jadi kalau ditanya targetan pendidikan anak adalah menyiapkan anak dewasa. Menyiapkan anak sampai usia balik. Itu sebenarnya targetan pendidikan anak. Yang disebut mukallaf tadi. Yang disebut mukallaf atau disebut akil balik. Akil balik. Ya, kalau bahasa umumnya mungkin dewasa kan gitu ya. Jadi ya itulah target pendidikan anak. Nah, sebelum sampai ke sana itu, ya kita bisa memahami tuh tahapannya seperti apa. Itu empati yang pertama. Wujudnya tuh seperti itu. Dan Al-Quran kan sudah bilang kan, Al-Quran kan sudah sampaikan. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-54 misalkan, Allah menciptakan kalian itu dalam kondisi lemah. Ya, tsumma min ba'di dhafin quwwah. Kemudian setelah lemah itu kuat kembali. Tsumma min ba'di quwwatin dhafa wa syaibah. Lalu setelah kuat ya lemah kembali ya dan berubat. Ya, yakhluqu ma yasha. Allah menghendaki menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Jadi ya Allah menciptakan kita dalam kondisi lemah, itulah fase kanak-kanak kata para ulama, kemudian menciptakan kuat ya itu adalah fase pemuda ya. Kemudian lemah kembali itulah fase orang tua. Ya, dan para ulama biasanya menyebutkan fase kuat itu di antara usia pemuda, usia balik sampai usia 40 atau lebih. Begitu. Jadi ada mulai dari fase lemah, fase kuat, fase lemah kembali. Begitu. Itu secara garis besar ya. Tiga fase itu. Nah, di surat Ar-Rum itu. Nah, makanya surat targetan kita pendidikan anak itu sebetulnya adalah menyiapkan anak untuk jadi dewasa. Nah, ini harus dipahami supaya kayak kan mendidik itu kayak seperti menanam saja. Mendidik itu seperti menanam. Artinya bahwa kalau lagi fasenya akar jangan ditutup batang sama daun gitu. Ya kalau lagi fasenya batang dan daun jangan ditutup cepat berbuah. Kalau lagi fasenya sudah berbuah maka jangan cepat-cepat dipanen gitu ya karena belum tentu matang. Nah, kalau sudah matang jangan dibiarkan ya panen karena kalau lamun teh diala ya kukalong kan gitu busuk, jadi busuk jadi buruk kan gitu kan ya sama gitu kan. Jadi anak ada fasenya jadi akar gitu ya dimana betul-betul dimanjakan neng gitu ya. Kemudian juga ada fase latih, ada fase yang memang harus mulai dipetik gitu. Kalau dianalogikan ke tumbuh-tumbuhan kayak begitu lah ya. Kalau konkretkan ke usia Abah, usia berapa ke berapa gitu. Kalau konkretkan ke usia kan kalau kita lihat kalimat Nabi ya kan 0 sampai 7 kan gitu ya. Dari 0 sampai 7 ini ada 0 sampai 2 ada
ada apa namanya itu menyusui ya. Oh iya. Tapi kalau kita lihat bahasanya tufula itu 0 sampai 7 biasanya. Karena 7 kan sudah ada perintah sholat nih. Ya artinya kudu harus berarti fase latih awal itu sudah mulai. Ya 10 kan sudah mulai dipukul kalau nggak sholat kan gitu kan ya. 10 tahun berarti kan sampai 10 tuh. Nah baru kan balik itu kan usia 15 begitu. Jadi kalau kita sikatkan 07, 7, 10 ya baru 10, 14. Ya atau kalau kita mau misalkan disetarakan dengan konsep persekolahan hari ini ya. Mungkin TK, SD, SMP lah. SMP itu ya sudah targetan kita anak sudah jadi dewasa. Nah, targetan kita sudah jadi dewasa itu maksudnya apakah orang tua sudah tidak punya kewajiban lagi mendidik setelah dewasa atau secara apa? Syariat memang udah gak punya kewajiban secara syariat. Ya secara syariat ya. Ya artinya kan secara syariat itu anak udah balik ya sudah harus bertanggung jawab dengan dirinya. Kalau guru kami bilang ya Ustaz Adi itu bilang ya kalau agama saja bisa setega itu artinya surga dan neraka pahala dan dosa sudah ditanggung sendiri. Ya kenapa orang tua tidak tega untuk menyiapkan anaknya bisa mandiri di usia itu? Gitu. Saya pikir sampai anak itu berumah tangga itu masih punya kewajiban kita sebagai sebetulnya orang tua. Kalau disebutkan mendidik anak itu kan apa namanya sudah sebetulnya kewajiban kita sudah lepas sebetulnya. Cuman kan kewajiban kita sebagai muslim kewajiban kita sebagai hamba Allah itu kan terus mengingatkan, mendidik gitu kan. Bukan hanya sekedar pada anak kan, bukan hanya sekedar pada anak kan gitu. Itu kepada sesama manusia. Iya gitu kan. Tapi kalau dalam artian bahwa kewajiban yang paling utama ya sehingga anak itu sudah lepas itu ya sebetulnya di usia itu. Bahkan nafkah itu kan kalau Imam As-Sunani itu mengatakan kalau ngasih nafkah itu ya kewajibannya sampai balik. Ayo mah ayah anu udah rumah tangga masih oleh orang tuanya gitu. Nah itu kan kasuistik dan itu tuh juga tidak dilarang. Cuman secara kewajiban sebetulnya itu sudah tidak ada lagi. Saya juga ke anak saya kayak begitu. Anak saya udah balik yang perempuan gitu ya. Yang cewek tuh udah balik, yang perempuan tuh udah balik. Dan dia masih sekolah. Saya bilang teteh abang geus teu kewajibannya nyakolakeun teh. Ya, jadi teteh eureun bah cenah. Saya bilang enggak, ini saya enggak punya kewajiban ya, tapi ini mah sedekah, beasiswa untuk pencari ilmu saya bilang. Jadi artinya bahwa bukan berarti hitam putih kayak begitu gitu ya. Tapi itu tetap kita bantu, tetap kita support gitu kan. Ya itu mah sah-sah saja kan. Kita aja udah nikah kadang masih dibantu oleh siapa gitu kan, mau orang tua kah, mau teman kah gitu kan ya, dan lain-lain gitu. Tapi secara fikih ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kita untuk menyiapkan anak jadi dewasa. Gitu. Begitu Seth. Baik, jadi yang pertama itu wujud empati orang tua kepada anak itu adalah dengan memahami perkembangan tahapan perkembangan anak. Oh ini anak teh, makanya kan suka ditanya nih. Ini anak harus dikerasin atau harus dilembutin gitu kan. Menurut saya dua-duanya harus ada, tapi sesuaikan tahapannya kan gitu. Masa sekarang anak baru 4 tahun bayangkan. Baru 4 tahun, baru 5 tahun kemudian didisiplinkan melebihi daripada disiplin sholat gitu kan. Sholat aja disuruh 7 tahun, ini anak 4 tahun nggak sholat dimarahin atau didisiplinkan misalkannya sampai susah bangun, anaknya kemudian dipangku, diwudukan ya gitu ya. Itu bukan sholat subuh, itu sholat jenazah namanya. Ya, karena atas nama tegas gitu ya. Ya, menurut saya enggak ada tahapannya gitu. Ya tegas itu bukan berarti kita enggak berempati gitu. Justru ketegasan itu karena kita berempati. Nah baru nih usia SD mulai bertahap ketegasan itu ada ketegasan. Jadi jangan bilang bahwa parenting itu mengajarkan kita jadi ngelembekin anak. Maksudnya kalau anak itu masih usia 0,0 sampai 7 tahun tapi dididik seperti anak usia dewasa, itu tuh berarti kita sebagai orang tua kurang empati atau tidak empati gitu ya. Betul ya. Dengan atas nama disiplin, dengan atas nama ini adalah biar barang-barang ke surga. Iya. Disesuaikan dengan tahapannya. Itu yang dimaksud dengan empati. Wujud yang pertama ya.
Nah, Abah, saya sempat membaca bahwa ada yang membagi juga dari aspek usia itu tufula ya atau anak-anak, lalu ada prabalik 1, prabalik 2, lalu dewasa. Itu saya kurang paham prabalik 1, prabalik 2 itu apa, Pak? Ya biasanya karena membagi di sebelum 14. Ya, jadi sebelum 14 itu misalnya yang dibagi prabalik 1 7 sampai 10, prabalik 2 tuh 10 sampai 14 gitu. Nah, saya Ya, pembagian itu teh mungkin pembagian itu mungkin dimaksudkan ya supaya kebertahapan di dalam menyiapkan anak untuk balik. Nah, gitu. saya tidak mendapati istilah remaja, Bah, di pembagian itu. Bahkan seingat saya, Abah pernah ada pembahasan juga khusus Iya. bahwa pendidikan kita itu menyiapkan untuk dewasa bukan remaja. Betul. Nah, mungkin ingin ditanyakan lah kepada Abah, sebetulnya istilah remaja itu memang tidak ada di dalam Islam.